Halo, selamat datang kembali di channel Ngoceh Aja. Sekarang kita akan ngebahas segmen Ngoceh Enak. Nah, ini agak menarik nih, karena kali ini kita kedatangan tamu yang punya pekerjaan yaitu mengenai aviasi. Langsung kita panggil aja ya. Apa kabar, Bang? Baik, bro. Ya. Gimana? Aman? Jadi Riko ini sebelum di dunia penerbangan itu sempat jadi vokalis juga, vokalis band, ya kan? Rocker, bro. Yoi. Nah, aku bingung Bang, sekarang kayak gini nih, dari musik bisa ke penerbangan. Apakah itu berasal dari hobi? Pertama kan ada orang hobi yang penerbangan, terus dia mulai dari baca-baca majalah dulu, wah aku pengen jadi pilot nih, atau kalau dari hobi sih enggak ya, tapi gue lebih dapetnya itu keberuntungan kali ya. Jadi pernah jadi rocker, dan tiba-tiba berubah jalan, dia ketendang kemana gitu, kayak jadi pilot oke nih. Oke. Nah, yang menggelitik sebenarnya gini, tiba-tiba kepikiran jadi pilot, apakah ada dukungan dari keluarga atau emang gue harus bisa jadi pilot nih, seru dunianya ini atau apa gitu? Miracle sih sebenarnya. Keajaiban ya? Keajaiban yang nggak pernah terfikirkan sebelumnya. Jadi gue waktu itu pernah kerja di dunia aviasi juga. Gitu. Tapi awalnya di dunia aviasi itu gue justru malah jadi kaki abunya. Kaki abu. Kaki abu. Gue pernah kerja di Timika. Itu di perusahaan helikopter kan. Nah, di situ gue jadi pembantunya mekanik. Oke, awalnya dari situ. Terus ya ada dreaming lah, kayak yang waduh, kayaknya jadi pilot tuh keren ya. Andaikan gue bisa jadi pilot. Kerjanya sih sama bule ya. Gue kebetulan saat itu sih lagi nyusun skripsi. Nah, pas nyusun skripsi mulailah jadi kayak misalnya nongkrong. Terus gue sering main ke bar gitu kan, ketemu sama bule. Oh, di Timika ada bar ya? Bukan di Timikanya, kebetulan lagi Jakarta, lagi pusing, aduh gimana mencari inspirasi lah untuk skripsi gue. Ya udah main ke bar, iseng-iseng, maksudnya mau menenangkan diri, sebotol dua botol gitu kan. Ketemu sama bulenya bilang, lu mau ikut gua nggak kerja, kata gitu. Hah? Ikut kerja kemana? Ya udah. Apa sih kerjanya? Ya udah, lu ikut aja, besok datang ke kantor gua, kata gitu. Oh ya udah, gua datangin kantornya, ngomong. Ya udah, gua punya perusahaan helikopter begini, gua handle Freeport kebetulan gitu kan. Ya udah oke, gua terima. Ya udah, siapin segala dokumen, seminggu lagi lu terbang ya, dibilang gitu. Hah? Seminggu lagi? Bingung dong. Waduh, ini gimana caranya nih? Itu udah dikasih tahu maksudnya jadi apa terbangnya? Nggak, belum. Ya pokoknya ya udah. Lu terbang aja. Ya udah, lu terbang sono. Jadi kerjaan gua ngapain? Apa yang bisa lu kerjain sono, katanya gitu. Oh oke. Ya oke, kita berangkat. Oke. Pulang, ngomong sama nyokap, mah dapat kerjaan. Tapi di hutan. Nyokap langsung yang, wah apa tuh gitu. Ya udahlah. Karir gua dari aviasi sih berawal dari situ ya. Dari situ. Soalnya cukup buat gue sih menginspirasi ya kan. Bisa jadi pilot secara gue orang awam gitu kayak, rocker jadi pilot tuh gimana ceritanya cuy? Kan kayak gitu wajar ya kan. Iya. Ya udah, terus apa kayak Megadeth atau siapa sih? Megadeth. Iya, jadi kayak pilot bukan pilot Megadeth, vokalis Megadeth kalau nggak salah. Vokalis ya? Bukan ya? Siapa? Iron Maiden. Itu maksudnya. Itu kita punya Man Behind the Gun itu ada itu. Iron Maiden. Kita tulis Benar. Maiden gitu. Nggak, jadi menariknya gini Bang. Karena kan, ntar dulu sebelum jauh. Riko ini merupakan pilot pesawat charter. Cessna. Pesawat charter. Charter ya. Pesawat charter. Nama itunya apa? Nama perusahaan ya, company-nya? Nama company-nya. Sekarang lu bernaung di perusahaan apa? Di perusahaan gua ICAM, Asian Corporate Management. Ya, kita tahu kalau misalnya jadi pilot itu dulu, kalau misalnya mau masih sekolah nih, yang mau jadi pilot siapa? Saya. Terus jadi semuanya sama gitu kan. Siapa yang mau jadi pilot? Siapa yang mau jadi presiden? Kan? Angkat semua tangan. Saya. Gitu. Kalau mau jadi pilot, kamu matematikanya harus bagus. Terus mata kamu harus sehat. Kalau matematika iya sih, karena sedikit banyak kita ada hitung-hitungan kan. Jadi kayak misalnya tiba-tiba dibilang sama ATC gitu. Oke, heading sekian. Kan kalau misalnya dari headingnya misalnya 030 gitu. Terus dia bilang,
30 derajat ke kanan. Kan kita harus ngitung kan, sedikit banyak langsung oh gitu. Oh, itu kemana ya? Itu kemana gitu. Tapi kalau misalnya mulai dari basic nih, dari ya kita diajarinnya apa gitu, apakah memang langsung hitung-hitungan, sistem navigasi. Enggak, jadi ada beberapa bla, bla, bla. Sih. Ya awal-awalnya sih ada yang materinya itu principle of light, terus meteorologi. Yang penting sih bahasa kali ya. Oh, bahasa Inggris paling utama sih bahasa. Karena kan setiap kita ngomong harus pakai bahasa Inggris. Itu doang sih. Paling intinya itu. Kecuali kalau pramugari kan bahasa tubuh gitu kan. Kayak Charlie Chaplin ntar. Nah, itu belajarnya di mana, Bang? Jadi gue sih sekolahnya kemarin di Lombok ya. Lombok Institute Flight of Technology. Oh, ada di Indonesia ada? Ada. Di Indonesia sekarang sih udah banyak. Flying school udah banyak di Indonesia. Lulusannya Indonesia. Terus kita mau terbang kita misalnya dapat kerjanya di Amerika. Nah, di Amerika itu kita harus conversion dulu. Oh. Nggak bisa langsung. Nggak bisa langsung lulus dari Jadi ada beberapa step. Ada beberapa prosedurnya yang beda dari Indonesia. Oh, gitu. Abis dari Lombok, gue sempet skip ya sekitar 3-4 tahun lah. 3-4 tahun tuh kan nyentuh dunia aviasi itu ya? Iya. Oke, terus dari situ mulai masuk lagi apa? Nah, ini dia sih yang serunya sih ini. Karena kan ilmu kalau nggak kita asah kan suka lupa ya. Betul, setuju. Mau ilmu matematika, apapun itu. Ya ilmu gaib pun juga. Oh iya. Benar. Ya, gitu. jadi sempat gugup apa gimana? Oh, gugup jelas bro, pasti. Jadi karena emang environment-nya beda kan. Antara Indonesia dan di luar. Jadi kebetulan gua mengoperasikan pesawat registrasinya Amerika. Gua pakai November. Okay. Kan kalau Indonesia tuh Papa Kilo. Oke, itu kaitan sama apa ya? Kenapa lo highlight itu registrasinya? Oke, jadi kebetulan perusahaan gua, iCam, lebih mengoperatkan itu pesawat registrasi Amerika. Oke. Jadi semua pesawatnya itu registrasi Amerika. Jadi kita harus ngikutin peraturannya Amerika gitu. Jadi istilahnya kalau registrasinya A, ya kita harus pakai rules-nya A. Nggak bisa registrasi A kita pakai rules-nya B, nggak mau. Bukannya rules itu universal ya? Maksudnya ada yang universalnya, tapi masing-masing negara megang masing-masing. Jadi punya peraturan sendiri. Jadi kayak misalnya kalau Amerika itu harus FAA. Terus kalau Australia itu CASA. Oke. Terus tantangannya? Karena kan lu baru mulai lagi nih. Yang jelas sih sempat kayak jadi orang bingung gitu. Aduh, ini terbang gimana caranya? Secara 4 tahun, bro. Gua nggak touch even little bit gitu. Jadi nggak ada nge-touch sama sekali yang aduh ini gimana ya, gue harus ngapain gitu ya. Oke, terbang lagi ya, tapi confident aja emang this is what I want gitu kan. Karena itu regulasi Amerika, jadi lo harus ngikutin aturannya mereka. Syarat dari mereka jam terbangnya sekian jam betul, gitu ya. Betul. Oke. Berarti yang lo ke Amerika kemarin itu untuk nambah jam terbang itu. Betul. Nambah jam terbang sama sekalian ngerubah, memiliki license yang mereka mau gitu. Oh, license-nya juga beda-beda nih. Beda. Kan kalau kita sempat ngobrol sebelumnya, makanya kita kepikiran wah ini Riko kalau misalnya kita undang sebagai narasumber, ingat narasumber apa ya? Ya itu bukan narasumber lah. Karena narasumber kayaknya terlalu luas. Iya. Ya istilahnya ngoceh-ngoceh aja. Iya, ya kan? Inspirator kita lah ya kan. Karena kan kemarin sempat bahas yang namanya ratings, ada ada lisensi, ada apa gitu. Jadi kalau misalnya ya bahasa simpelnya sih kalau misalnya license itu sama kayak kita aja. Kalau misalnya kita mau bawa motor sama bawa mobil, kan SIM-nya beda tuh ya. Ya, ada SIM A sama SIM C. Okay. Nah, di pesawat pun juga kayak gitu. Jadi license itu ada yang kalau yang private ya khusus untuk semprot hama gitu, yang terbang sendirian gitu, lebih terbang sendirian. Terus next-nya itu komersial pilot license, kita boleh bawa penumpang, tapi ada syaratnya. Yang lu? Yang gua sekarang CPL, komersial itu tadi ya? Pilot license. Nah, itu lagi. Pokoknya
yang tertingginya sih ATPL. Yang pesawat pertama yang di Amerika, yang di sini lo terbangin apa? Supra X bukan? Supra. Ya kali Nggak, jadi waktu gua di flying school, pesawat gua itu Liberty XL2. Itu oke, itu baling-baling satu tuh ya? Baling-baling satu. Sampai sekarang pun gua terbang masih baling-baling satu. Oke. Ya jadi pertama terbang waktu di flying school tuh Liberty XL2, terus di US gue terbang banyak tuh. Jadi ada Cessna 172, oke. Terus ada Mooney, oke. Terus ada Piper, oke. Ya masih dalam kelasnya lah. Oke. Terus soalnya kan yang aku tahu kan F-16, Sukhoi gitu-gitu cuy. Itu yang pertama kali. Gua pertama kali masuk di flying school kayak gitu tuh. Dia bilang, ditanyakan sama salah satu instruktur gua, Rico, lu masuk ke flying school ngapain? Oh, saya pengen jadi fighter, Pak. Gitu kan. Dengan PD-nya. Oh, saya mau jadi fighter, Pak. Wah, serius katanya. Iya. Sekarang gini, kok yakin banget kamu mau jadi fighter? Sekarang berat badan kamu berapa katanya gitu. Ditanya gitu. Ih, emang kenapa Pak? Apa hubungannya? Ya udah jawab aja gitu. Oh, oke. Berat saya sekarang 80, Pak. Oh, oke, bagus. Kamu bisa nggak kira-kira nahan badan kamu kalau misalnya beratnya jadi 5 kali lipat? Hah? Maksudnya gimana, Pak? Gitu. Iya. Kalau kamu bawa fighter, minimal kamu itu nahan gravitasi itu sekitar 3 sampai 5 katanya. Wajib. Gue langsung yang bingung gitu. Anjir, oh, seberat itu kah? Kayak apa ya, failure gitu kan. Iya tuh. Iya, itu selalu ya. Itu kan selalu menghantui kan, kayak misalnya. Kalau menghantui sih jatuh. Enggak ya, tapi setidaknya you need to be prepare gitu aja sih. Ya masalahnya kalau kita ya kan orang awam kebanyakan bawa kendaraannya itu bukan kendaraan ngambang. Ya. Yang stay, walaupun mobil sama motor itu kan stay di darat gitu. Nah, event itu kan masih bisa terjadi kayak ban bocor, siapa yang tahu? Ya. Itu tuh termasuk salah satu failure-nya kan. Mungkin lu nggak ngecek tekanan bannya atau ya be prepare aja sih sebenarnya. Jadi apakah pilot boleh berimprovisasi atau harus berdasarkan guidelines? Ya kita sih lebih guideline ya. Jadi dalam checklist pun itu termasuk gitu. Emergency. Okay. Jadi kalau misalnya apa yang harus kita kerjain? Jadi ada urutannya. Jadi harus A dulu, B dulu, C dulu. Setelah itu baru improvisasi. Yang jelas dia ada yang harus dilewatin dulu. Harus dilewatin dulu. Misalnya checklistnya ada 10. Yang 5 itu harus. Oke. Bisa dibilang memory item dan itu harus dilakukan. Yang 5 itu nggak dilakukan nggak apa-apa dengan improvisasi, oke. Soalnya kan kalau kita lihat di film-film ya, aku tahu ya film ya. Film-film itu kalau misalnya ada masalah sama di dokumenter-dokumenter tentang perpesawatan duniawi itu, kalau mereka panik itu biasanya kan ada tuh scene yang dimana mereka buka buku, baca yang ada di sini tuh, baca set. Dari situ gue mikirnya, berarti pilot tuh nggak boleh improvisasi gitu loh. Iya, jadi kayak gitulah, kayak yang gue bilang tadi. Jadi istilahnya kalau misalnya ada 10 item yang harus kita kerjakan, yang harus kita kerjakan tuh minimal 5. Itu emang harus. Jadi istilahnya kayak fuel shut off harus mati dulu, terus ignitionnya harus mati dulu sebelum kita melakukan yang lain. Jadi dari 10 itu 5 itu harus kita kerjain. Oh yes. Nggak, aku sendiri ya pribadi itu takut naik pesawat kalau misalnya takut ketinggian. Iya, ketinggian. Ya, jujur kayak waktu itu pernah liburan ke Labengki karena sama adik aku tuh naik yang Flying Fox ya. Flying Fox. Dari pulau ke pulau sih jauh, cuman ngeliat ini kali ya, beda dunia nih. Kalau misalnya dibilang menghantui sih iya ya. Tapi yang penting kita prepare aja sih. Oke. Jadi ya semua bisa terjadi gitu aja. Yang penting by the time kita prepare semuanya bisa kita handle. Yang jelas sih kayak gitu. Itu. Jadi karena terbangnya kita berdua kan nggak sendiri. Kebetulan itu terbangnya dua pilot ya? Iya, kebetulan gue terbangnya 2 kru. Jadi istilahnya sebelah lu bisa. Oke, ya udah lu buka checklist, gue nerbangin pesawat gitu. Nah, kalau misalnya kita terbang sendirian, ya udah kita ngelakuin semuanya gitu loh. Iya. Lo berarti lebih ngendel satu perusahaan, lo dedikasi ke perusahaan itu sebagai charternya atau gimana? Iya, kalau sekarang sih gue
terbangnya itu kayak bisa dibilang di satu perusahaan. Jadi istilahnya kayak perusahaan B gitu kan. Dia butuh suatu transportasi untuk perusahaannya dia. Nah, yang gue handle cuma perusahaan dia. Jadi gue nerbangin karyawannya perusahaan tersebut. Okay. Jadi si Ekem ini kayak punya banyak pesawat gitu ya. Jadi kan misalnya kantor gua tuh, Ipang punya kantor. Aku mau sewa charter. Itu di book per bulan per tahun misalnya. Jadi pilot-pilotnya Mariko gitu. Oke. Nah, si Ekem sendiri nih biasanya di sini atau di mana? Perusahaan gua biasanya di Singapura. Oh, Singapura. Tapi banyak operasinya di Indonesia. Klien-kliennya banyak Indonesia atau luar negeri? Banyak Indonesia. Indonesia ya? Indonesia. Orang Indonesia banyak bro yang kaya. Banyak. Kayak shoot di pesawatnya Riko. Kita usahain. Ya, jadi let's say. Semoga ada miracle juga ya. Jadi backgroundnya nggak warna-warna biru, merah. Nah, ini navigasi cuy. Ya kan? Iya. Siap. Nah, di pesawat bang, kalau misalnya di motor, gue tahu motor sama mobil ya. Mobil sama motor. Kalau di motor kan jelas kiri, kanan, ada lampu merah. Gua mau ke Cipete misalnya, jalan lewat kanan, kiri, kanan, lurus kanan. Nah, ya kan kalau misalnya dari pesawat nih, lu dari Jakarta, daerah operasi lu daerah mana? Timur. Gua terbangnya di Ternate. Oke, Ternate, dari Jakarta mau ke Ternate. Nah, kita tahu aviasi Indonesia itu padat schedule-nya ya. Iya, betul. Terus pesawatnya juga banyak. Gimana cara lu bisa nggak ketemu sama pesawat yang lain gitu? Oke. Biar nggak ketemu ya? Ya gitu. Kalau ketemu sih pasti ketemu. Ya di sayap sebelah kanan atau sayap sebelah kiri gitu pasti ketemu. Oke. Tapi kan kita kan ada komunikasi. Dan ada radar juga. Jadi ketahuan di monitor kita ketahuan kalau misalnya. Jadi kalau misalnya ada pesawat lain itu di radar ada gitu ya? Ada. Dan kita kan selalu connect sama ATC. Kayak misalnya lu pakai pesawat A, gue pesawat B gitu kan. Ya kita bedanya 1.000 atau 2.000 feet gitu. Itu pada saat lu denger gua, dia adanya di bawah gua. Dia ngarah ke gua, tapi agak miring ke kiri dikit kan kelihatan gitu. Dan lu langsung cek ke radar, dia ada di titik ini. Kelihatan. Ini ATC, ya kan? Jadi gue ngelapor nih, ATC, gue lagi di Fatmawati. Nah, lu dengar gue nggak? Dengar. Jadi ATC itu ngomong ke lu, gue dengar. Lu ngomong ke ATC, gue dengar. Oh gitu. Berarti isi headphone-nya si pilot itu tentang traffic. Gue lagi di tinggi ini. Apapun itu. Jadi kalau misalnya event lu terjadi kayak misalnya harus melakukan emergency. Itu kita bakal tahu. Itu si itu melakukan emergency. Ya apa yang kita bisa bantu? Misalnya, ada spot itu bisa buat landing di situ aja. Kita bisa ngasih tahu seperti itu. Oh gitu ya. Bisa. Karena kan gue pernah lihat di TV tuh, TV lagi nih, baik lagi TV. Iya. Jadi kayak referensinya emang TV. Iya. Jadi kayak si pesawat satu komunikasinya mati. Ya. Terus dia minta jumper ke pesawat ini untuk nyampe ke ATC. Oke. Gitu. Bisa related ya? Message bisa. Oke. Jadi istilahnya kadang-kadang itu emang terjadi kayak Hollywood gitu. Style doang ya kan? Kadang-kadang emang terjadi seperti itu. Jadi kemungkinan radio di pesawat lo fail. Jadi lu cuma bisa itu lu cuma bisa nge-receive doang. Cuma bisa ngedenger, si A ngomong ini. Tapi pada saat lu bilang, ATC, gua harus belok kanan nih. Dan ATC nggak tahu apa yang lu bilang, tapi gue dengar apa yang lu bilang gitu. Oke. Jadi kayak lo ngeripit gue, ini kenapa nggak dibalas-balas gitu ya? Iya, kayak gitu. Itu bisa terjadi. Gue sering sih terbang kayak gitu sering. Oh iya. Jadi kebetulan merinding gue. Kebetulan ada pesawat lain di belakang gue. Dia langsung bilang, gue mau relate message dari si pesawatnya Riko gitu kan. Dia bilang dia udah ready for descent tuh gitu. Ya udah. Ya udah. Kita tinggal bilang ke dia aja, thank you ya, lu udah nge-relate message gua gitu. Oke, ya udah. Itu biasa karena apa ya, Bang? Apa karena antenanya kurang panjang? Kasar itu. Nggak tahu ya, gua kadang-kadang juga bingung. Apa spek pesawat atau enggak, traffic? Tapi sinyal mungkin ya. Itu lebih ke teknis berarti. Iya sih. Kebanyakan sih kayak gitu. Serem juga cuy. Serem tapi seru bro. Terbang tuh seru bro. Iya sih, tapi
Kayak gue pertama kali solo waktu flying school, gue teriak-teriak, gue kayak orang gila di dalam. Wah, gue terbang. Okay. Terbang sama instruktur itu, dia bilang, lu selesaikan 15 jam. Setelah gue yakin sama terbang lu, gue lepas untuk lu terbang sendiri, ya kayak gitu. Oke. Jadi lu harus terbang sendiri. Dan instruktur gue ngomongnya rese banget lagi. Oke, Rico, gue nggak mau pesawat ini nggak ada di sini ntar ya, kata gitu. Gue mau pesawat ini balik. Terserah lu nggak balik nggak apa-apa. Yang penting pesawat ini balik. Anjir. Tadi kan lo mention jam terbang 15 jam. Dan gue pengen nanya sedikit tentang jam terbang. Nah itu gimana cara jam terbangnya dihitung? Jam terbang dihitung. Lo kan mungkin lo bisa terbang dengan pesawat apapun dan maskapai apapun misalnya ya. Entah charter atau publik gitu. Nah itu nyatetnya sistemnya gimana sih? Oke, kalau misalnya jam terbang itu lebih kayak gini sih. Kalau jam terbang itu, kalau misalnya di kita, kan pesawat kan kalau berhenti harus ada di ganjel kan? Iya. Di ganjel bannya. Iya. Nah, kalau kita bilangnya pada saat ini kita sebelum start engine ini dicopot, ini udah masuk hitungan. Oh gitu. Udah masuk hitungan. Oke. Jadi pada saat chop off itu udah jalan tuh ya. Nah, yang hitung siapa ya? Ya kita lah, kita sendiri. Jadi kan kita lihat jam, oke. Nah, yang masukkan itu ke catatan kita juga? Kita. Makanya setiap berarti pilot bisa dong gue bohong-bohong? Iya, mau bohong gimana? Ya, gue bilang, gue udah 40.000 jam terbang, tapi istilahnya gue baru 38.000 jam terbang, ya, realnya. Ya. Cuma gue agak korup. Agak korupsi nih, ya kan? Okay. Karena kebiasaan kita, emang orang Indonesia kan. Okay. Kan ada korup waktu. Iya. Nah ini gua korup jadi markup, sorry. Bukan korup, markup. Gua markup jadi 40.000. Nah, bisa dong berarti. Sah. Ya, tapi kan harus kelihatan. Kelihatannya tuh kayak misalnya lu terbangnya dari Jakarta Bandung. Jakarta Bandung ketahuan dong berapa. Paling lama ya kalau misalnya pesawat kayak gue sih terbangnya nggak lama. Paling Jakarta Bandung itu setengah jam, or 45 menit. Oh itu. Nah, gimana caranya? Lu markupnya caranya gimana? Ya, gue jadiin 50 menit, bisa nggak? Bisa? Akankah ada audit di situ atau? Kalau audit sih enggak ya. Berarti lebih ke profesional aja ya? Iya, profesional lah. Jangan markup. Nggak mungkin juga. Contoh pilot nggak pernah markup. Ya. Nah bang, ini berarti sekarang lo jam terbang udah berapa? Gue jam terbang kebetulan belum banyak ya. Jadi dari tamat flying school di Lombok itu gue terbang cuma 150-an plus di US tambah 100-an lah, 250, 300-an, dan gue baru terbang nggak banyak sih di perusahaan gue. Gue baru 1 tahun kebetulan di iCamp. Oh, oke. Nah, 100 jam terbang itu berarti berapa kali? Berapa kali flight? Bisa ketahuan? Iya, ketahuannya. Tergantung rute. Tergantung rute. Okay. Jadi kalau misalnya kayak Jakarta Bali lah, let's say gitu ya. Jakarta Bali kan cuma 2 jam. 2 jam ya udah. Tinggal dikalkulasi aja. Berarti lo punya buku? Ada lah. Setiap pilot kan harus punya logbook. Jadi selesai terbang, jadi selesai terbang ya, lo masukin lah. Misalnya dari titik A ke titik B berapa jam, landingnya berapa kali, day, night, pakai instrumen atau enggak, harus diisi lah. Oke. Nah kalau charter itu pesawat kan biasa identik sama pramugari. Oke. Kalau charter ada pramugari nggak, Pak? Pesawat gua sih pengen ada ya pramugari, tapi pesawat gua berdiri aja sebenarnya nggak bisa sih. Maksudnya berdiri? Jadi masuk ke dalam itu harus nunduk gini. Oh, oke. Jadi pesawat kecil. Gue terbangnya sih Cessna Grand Caravan EX. Jadi nggak gede. Jadi dan ruangnya juga nggak gede. Jadi nggak perlu flight attendant sih. Tapi iya sih. Tapi kan cukup modern. Soalnya kalau gue lihat modern ya. Panelnya tuh kan udah digital kan ya? Iya. Sentuh tuh ya nggak ya?
Oh enggak. Nggak Ya pencet juga pencet. Oh, pencet. Mungkin nggak ya? Pilot biasa nerbangin pesawat tempur mungkin ya? Kalau misalnya cuma nerbangin sih bisa. Kalau cuma nerbangin ya. Iya. Tapi kalau misalnya dibilang dia dia qualified enggak. Karena cara terbangnya sih sama. Ya udah buka gas, tahan yoke-nya, kalau udah masuk speed-nya take off. Bisa kalau untuk nerbangin doang ya. Tapi kan itu butuh profession. Nggak semudah. Nggak sembarangan. Jadi kayak nggak tiba-tiba kayak Indonesia diserang, ada pesawat tempur, lu bilang, bang terbangin bang, kejar itu nggak bisa tuh ya? Nggak bisa. Oh, oke. Tapi kalau pesawat tempur udah pasti bisa nerbangin pesawat komersil. Udah pasti. Udah pasti ya. Banyak kok yang kayak gitu. Jadi istilahnya mereka awalnya terbangnya di militer, terus berhenti di militer, mereka terbang di komersial, ada banyak. Oh, oke. Tapi di komersil bukan ada batasan umur ya? Untuk seorang pilot? Pokoknya pilot itu retire-nya itu 65 tahun. Oh, 65. Sebelum 65, you Bebas. can fly anytime you want. Tuh guys, jadi yang mau jadi pilot, gas terus. Jangan jangan minder, jangan kalau misalnya punya kesempatan dan punya rezeki, terus punya duit ya kan? Yang jelas harus punya duit. Kalau duit kan kita sebut miracle tadi lah. Oh iya. Ya kan? Bisa terjadi tuh. Asal ada kemauan, Ya. punya relasi tadi, ya udah. Pegang mimpinya, dikejar. Jangan cuma mimpi-mimpi doang tapi nggak berusaha, karena kan Iyalah. miracle itu nggak bisa kita tunggu, itu tiba-tiba datangnya tuh. Nah, udah di ending nih. Jangan lupa di subscribe channel Ngoceh Aja, jangan lupa di like, terus di komen Joy, ya kan? Di share habis itu. Oh, ya. share. Harus di share. Harus lah. Nah, terus kalau misalnya kalian punya ide-ide baru tentang apa nih yang serunya kita bahas di Ngoceh Enak, karena Ngoceh Enak ini selalu ngebahas tentang yang menarik ya, lebih dalam, kayak nih pilot kemarin itu tentang diving. Kalau kalian punya ide komen aja, ntar coba kita datengin bintang tamunya, yang pasti ngonak cuy. Gua Ipang, Gua Riko. bye. Nah, ngobrol tadi kan cukup menarik tuh. Nah, sebelum gua tutup, gua ada satu pertanyaan terakhir. Masih main musik nggak? Enggak. Enggak ya? Tapi gue masih pengen. Nah, hey, mantan-mantan bandnya, ayo kita reunian. Jadi dulu kita sempat ngeband bareng, dia vokalis, aku main gitar, ada si Randi, Ada Randi. siapa sih? Tanggul. Tanggul, ada Imu, gitaris, ya kan?